Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini masih dalam suasana hari Lebaran. Tak lupa kami dari tim Halo Kamtibmas dan beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tentunya. Dan yang pastinya di Halo Kamtibmas sore hari ini kita akan mengambil sebuah topik yang ada hubungannya dengan Lebaran, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Tabanan pasca Hari Raya Lebaran tahun 2023. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKBP Leo Dedi De Vretes SH SIK MH. Beliau adalah Kapolres Tabanan. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Leo. Apa kabarnya Pak Leo? Baik, Sehat selalu ya. Selalu sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio, dan yang pastinya ada Bapak Dr. Gede Madiswardana SHMH. Beliau adalah seorang kriminolog UNUD. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Sehat selalu Pak Gede. Sehat selalu. Libur udah selesai nih. Libur selesai, kita melaksanakan tugas baru lagi. Tapi kalau bagi Pak Polisi nggak ada hari libur kayaknya. Tidak ada. Tanggalan hitam semua. Selalu harus memberikan pengamanan di setiap kegiatan masyarakat setiap harinya. Begitu ya Pak Leo ya. Betul sekali. Pak Leo, sebelum kita ke topik kita, bagaimana situasi secara umum nih di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk wilayah hukum Polres Tabanan, pemantauan kami sampai hari ini dari segi pemantauan kriminalitas, di mana di Polres Tabanan ada 10 kecamatan dan 133 desa. Kurang lebih kami memiliki 10 polsek. 10 polsek ini pemantauan untuk gangguan Kamtibmas masih bisa terkendali dengan situasi yang cenderung aman, tertib, dan nyaman. Ada beberapa case seperti penganiayaan, itu pun masuk penganiayaan ringan dalam rumah tangga ya. Dan juga untuk dari pantauan kami terkait kecelakaan juga terpantau di jalan bypass, jalan lintas Denpasar Gilimanuk maupun jalan yang menuju ke Buleleng, minim terjadi kecelakaan. Karena memang kami berdasarkan laporan, kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan ringan yang diakibatkan karena out of control. Dan juga kejadian bencana alam terakhir ini kami pantau hanya sekali saja pohon tumbang yang waktu itu memang hujan 3 hari berturut-turut dan memang mengakibatkan 1 pohon tumbang di daerah Kota Tabanan. Dan itu tidak ada korban jiwa. Berhasil kita lakukan pembersihan bersama stakeholder terkait untuk mengangkut kayu-kayu yang menghalangi jalan. Demikian. Bisa dikatakan ini gangguan-gangguan konvensional tetap masih saja terjadi saat ini, Pak Leo? Untuk gangguan konvensional sendiri dari masyarakat tidak ada yang signifikan, yang masih dalam pantauan kami masih cenderung tertib dan aman. Baik, ini kan seperti di awal saya sempat mengatakan ini libur telah tiba, sudah selesai, banyak arus mudik, kemudian kita akan menanti ini saudara-saudara kita dari luar Bali ini sendiri untuk arus baliknya seperti itu. Nah, ini bagaimana situasinya Pak sampai saat ini? Ya, memang untuk wilayah Tabanan ini memiliki daerah tujuan wisata ya, yang saya bisa rangkum itu ada di 3 kecamatan. Di Kecamatan Kediri sendiri dia ada DTW Tanah Lot ya. Yang kemudian itu mengalami peningkatan cukup signifikan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Termasuk di Kecamatan Baturiti, itu di DTW Danau di Ulundanu, Danau Beratan, dan di Kebun Raya Bedugul ya. Itu beberapa hari terakhir kami memantau langsung turun ke lapangan, terjadi antrian karena peningkatan volume kendaraan khususnya di pertigaan Jagung, Patung Jagung, yang mau mengarah ke Kebun Raya Bedugul maupun mau mengarah ke DTW Ulundanu, ataupun masyarakat yang memang rutin sehari-hari melintas yang dari arah Denpasar mau ke Buleleng maupun sebaliknya dari Buleleng mau ke Denpasar. Dan juga daerah tujuan wisata yang ada di Penebel yaitu Jatiluwih. Itu juga mengalami peningkatan, namun volume kendaraan yang
mengarah ke Jatiluwi masih terkontrol, tidak mengakibatkan antrian kendaraan, perlambatan, ataupun menyebabkan stuck demikian. Namun personil sudah kami turunkan di 3 DTW ini, masuk dalam kegiatan operasi Ketupat Agung di 2023 ini yang diselenggarakan serentak di seluruh Provinsi Bali, dan juga personil kegiatan rutin yang memang di luar operasi kami libatkan juga untuk memantau, melakukan pengaturan di jalan, dan juga melakukan sosialisasi di beberapa titik yang rawan terhadap kemacetan, rawan terhadap mobil mogok atau kecelakaan. Karena memang kami sendiri langsung menemukan beberapa kendaraan angkutan barang khususnya yang mengalami mesin rusak atau alias mogok, dan ini kalau tidak segera diderek petugas derek, maka antrian akan menyebabkan semakin panjang dan kendaraan akan semakin lama untuk kemudian kita lakukan evaluasi pengalihan arus maupun rekayasa lalu lintas. Demikian. Baik, berarti ada skema lalu lintas di beberapa titik di Kabupaten Tabanan selama liburan Lebaran ini sendiri, Pak Leo? Iya, ada skema pengalihan arus lalu lintas yang ada di Bedugul, di Patung Jagung, maupun yang ada di Kediri. Karena memang sering terjadi kemacetan, khususnya yang di Kediri, di bundaran Wisnu Murti atau Wisnu Murti, yang memang kami sudah evaluasi, memang perlu dilakukan kajian-kajian kembali lalu lintas terkait arah ataupun putaran yang ada di Patung Wisnu Murti itu sendiri. Nah, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah untuk mendiskusikan ini. Baik. Itu ada hari-hari tertentu dilakukan skema lalu lintas di beberapa titik di Tabanan ini sendiri selama Lebaran ini sendiri, Pak? Kini kami lakukan hanya khusus di dalam rangka operasi Ketupat Agung ini saja. Baik. Dan kemudian karena memang volumenya meningkat, dan kemudian kami tidak berlakukan selama 24 jam. Baik. Kami hanya berlakukan di jam-jam terjadinya peningkatan volume kendaraan. Jam-jam berapa biasanya terjadi peningkatan? Sore hari. Sore hari. Itu memang volume kendaraan cukup meningkat. Demikian. Dan itu penambahan personil juga dilakukan kah untuk mengantisipasi? Selain untuk personil yang turun dari yang terlibat dalam operasi, sendiri juga ada penambahan personil dari personil yang tidak terlibat operasi, namun kita lakukan kegiatan rutin seperti patroli dan himbauan Kamtibmas. Baik. Pak Leo dan Pak Gede, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Tabanan pasca Hari Raya Lebaran 2023. Sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Halo Kamtibmas, masih berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Tabanan pasca Hari Raya Lebaran tahun 2023. Pak Leo, selaku Kapolres Tabanan, berarti ada antisipasi juga akan arus balik nantinya, rekayasa lalu lintas? Memang apa, Pak? Kalau kita prediksi arus balik ini di tanggal cuti bersama ini ya, di tanggal 24 dan 25 ya. Namun kami pantau perlintasan jalan Raya Gilimanuk Denpasar belum terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun kami tetap terus melakukan antisipasi, khususnya para wisatawan yang sudah selesai berlibur dari Bali akan kembali ke Jawa dengan menggunakan jalan darat, maupun sebaliknya para pekerja-pekerja yang dari Bali yang mereka pulang kampung ke Jawa, kemudian mereka akan kembali bekerja di Bali.
Ada satu lokasi titik yaitu Tanjakan Samsam di Kecamatan Kerambitan yang kami terus pantau, itu menjadi atensi kami di jalur lintas Gilimanuk Denpasar yang ada di wilayah Tabanan yang sering terjadi bus atau kendaraan barang itu suka mogok karena memang tanjakannya cenderung cukup panjang dan kemudian supir kebanyakan tidak siap untuk mengantisipasi memindahkan mengover giginya, gigi kendaraan maksudnya. Nah, sehingga kendaraan stuck, macet, berhenti, dan itu mengakibatkan bisa kecelakaan atau perlambatan kendaraan sampai berkilo-kilometer. Namun sampai hari ini Sungkare kami masih terus melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat sekitar dan belum ada laporan kendaraan yang rusak ataupun kecelakaan. Baik, Pak Gede, dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Tabanan ini sendiri, Pak Leo tentunya ada upaya-upaya juga yang sudah dilakukan dari Polres Tabanan, baik pada saat Lebaran maupun nanti pasca Lebaran untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat tentunya. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Tabanan. Memang agak berbeda dengan Kapolres Bandung ya. Iya. Jadi di sini wilayahnya wilayah kalau dibilang penyangga ya bisa jadi, kalau dibilang perantaran gitu ya, antara negara perlintasan antara Kabupaten Jemberana dengan Badung. Nah, ketika situasi yang demikian, yang kalau kita perhatikan penjelasan yang tadi, saya mulai dari kriminalitas yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, saya sampaikan salut ya dengan situasi yang demikian. Alangkah baiknya, alangkah baiknya tuntutan masyarakat kan harus begitu. Kalau bisa zero kan gitu ya, nol. Ya kalaupun tadi ada kejadian-kejadian ya kecil di RT atau mungkin ada penganiayaan atau mungkin ada perbuatan-perbuatan yang lain, saya kira tadi datanya kecil sekali. Memang kalau memperhatikan data yang demikian, yang bagus itu termasuk dah aman, terkendali itu dari segi kriminalitas. Tapi dalam kaitan dengan berakhirnya masa libur panjang, termasuk juga hari raya, Lebaran, maka kegiatan-kegiatan itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika memulai dengan persiapan antara mudik dengan mereka yang datang ke Bali, khususnya yang berkaitan dengan hari libur. Nah, karena antara mudik dengan hari libur itu nampaknya sama saja. Mudik mereka pulang kampung, ini liburan atau tur atau wisata, datanya juga ke Bali. Jadi hampir balance nampaknya itu. Dan tidaklah separah yang kita bayangkan. Kalau sekarang info di media juga sudah banyak. Jam sekian berangkat, yang agak sepi, sudah selalu dipantau. Bisa perhatikan misalnya apakah melalui Google atau melalui gadget misalnya. Itu sudah tahu bahwa oh sekarang tidak usah berangkat karena macet dari Melayu sampai ini. Wah tunggu dulu, jangan dipaksakan diri. Atau mungkin istirahat dulu, malam-malam pasti akan sampai. Nah, kaitan dengan kegiatan-kegiatan demikian, maka tentu tetap harus melakukan peningkatan kewaspadaan ya. Memang kadang-kadang kalau kita merasa lengah, merasa aman situasinya, kita tidak tahu hal-hal yang lain, tapi kita baik dari kepolisian, dari TNI ataupun dari masyarakat setempat melalui pecalang, pengamanan itu sudah maksimal sekali yang dilakukan. Kemarin kita bagian timur kita pengamatannya ada upacara Ide Betara Kabeh, dan sekarang menjaga bagaimana antara yang mudik, yang pulang kembali habis wisata dengan yang masyarakat yang pernah tinggal di Bali akan kembali lagi. Nah ini yang perlu ditingkatkan pengamanannya, karena bagaimanapun juga Bali sebagai destinasi wisata juga harus aman. Ya tadi juga sudah disebutkan bahwa yang ribet atau yang crowded itu sebenarnya di wilayah-wilayah DTW seperti Tanah Lot, ya Bedugul. Nah Bedugul itu sudah memang dari dulu ya macetnya juga demikian, tapi kemarin itu saya bukan memantau, tapi kebetulan pulang gitu. Ya macet juga gitu. Macet juga. Ya tidak separah ya pengalaman. Sekaligus pulang karena
kok bisa ketumben begini ya? Saya dari Patung Jagung itu dah. Ya, dari biasanya udah benar. tidak pernah begini kalau saya pulang. Nah, tapi kemarin itu kita lihat ada bis, ada sebagainya, dan platnya juga plat bukan deka, ada plat luar yang mereka, oh ini ternyata mereka tur. Nah, tapi kemacetan itu bisa terurai dengan segera karena hanya mereka meminta untuk parkir dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan pengamanan untuk wilayah Polres Tabanan itu sudah berjalan dengan baik. Dan kita juga harus selalu meningkatkan kewaspadaan, tidak hanya dari kepentingan pelayanan di kepolisian, tapi juga semua stakeholder, semua masyarakat di Bali, khususnya di Tabanan, harus selalu meningkatkan kewaspadaan demi keamanan dan kenyamanan. Jadi kita sebagai masyarakat atau saudara-saudara kita yang akan balik nantinya ataupun yang akan meninggalkan Bali juga berperan penting sekali. Harus itu karena keluar dari Bali dalam konteks wisata, mereka juga meninggalkan kesan yang baik. Mereka datang ke Bali jangan membawa masalah. Datang ke Bali mulailah sekarang mereka bekerja atau apa. Baik, Pak Leo, tentunya ada harapan bagi masyarakat yang akan arus balik maupun bagi wisatawan yang akan meninggalkan Pulau Bali ini sendiri, walaupun tentunya ada masih ada posko-posko pengamanan di jalur di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri, Pak Leo. Ya, betul. Memang kami mendirikan 5 pos. 3 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu. Termasuk yang di perbatasan antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jemberana, yaitu di Selabi, di Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, itu ada 1 pos pelayanan terpadu, di mana di titik tersebut sudah lengkap, ada salah satu bengkel yang menyiapkan pelayanan 24 jam. Kemudian ada tempat istirahat, kemudian ada tempat makannya, ada SPBU-nya juga. Kemudian ada tempat beli untuk pulsa, UMKM juga ada di situ. Ya, UMKM belanja oleh-oleh. Jadi di perbatasan antara itu cukup strategis, di mana perjalanan kalau kita mau ke nyebrang ke Jawa itu masih bisa kita beristirahat di situ, atau kembali dari Jawa perjalanan jauh bisa beristirahat di situ dan meneruskan kembali ke Denpasar. Nah, kami berharap bagi para pemudik atau pengguna jalan, khususnya para driver, pengendara, baik roda 2, roda 4, pos-pos pelayanan, pos terpadu, pos pengamanan yang didirikan di sepanjang jalur lintas, itu menjadi satu tempat untuk bertanya, bisa beristirahat, ataupun bisa melakukan hal-hal lainnya yang itu diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi jangan pernah takut atau jangan pernah ragu untuk berhenti di lokasi-lokasi tersebut. Dan kami berharap agar tetap menjaga kondisi fit bagi pengendara dan kendaraannya. Baik, istirahat kalau merasa lelah, jangan memaksakan diri seperti itu ya. Betul. Baik, Pak Leo, Pak Gede, terima kasih sudah sharing. Kita harapkan ini baik arus balik nantinya masyarakat atau saudara-saudari kita yang akan balik lagi ke Bali maupun para wisatawan yang akan meninggalkan Bali akan selamat di tujuan mereka masing-masing tentunya. Yang pastinya ini kalau kita berbicara tentang Polri konsisten untuk hadir melaksanakan pengamanan di setiap kegiatan masyarakat. Itu yang kita harapkan tentunya. Baik, sahabat di Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.